Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman para pecinta budidaya ikan nila di channel Riwut Purdianto, channel yang selalu setia dalam membagi informasi dan pengalaman berkaitan dengan budidaya ikan nila. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang budidaya ikan nila di kolam kecil rumahan. Namun sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Teman-teman dapat budidaya ikan nila di media kecil yang teman-teman miliki di rumah, baik itu berupa kolam semen yang berukuran kecil atau kolam terpal, atau juga dapat kita lakukan di media lainnya seperti ember dan bak mandi yang tidak terpakai lagi. Dengan kita melakukan kegiatan membudidaya ikan nila di media yang tidak terpakai lagi, tentunya kita akan mendapatkan penghasilan tambahan yang awalnya sebelum media tersebut dilakukan itu terbengkalai, tidak ada atau tidak bermanfaat. Namun setelah kita lakukan budidaya ikan nila, akan menambah nilai ekonomi keluarga. Pada prinsipnya budidaya ikan nila di kolam kecil rumahan dapat kita lakukan dengan baik dan menghasilkan keuntungan bagi ekonomi kita apabila kita lakukan dengan teknik yang benar. Mungkin video ini bisa menjadi salah satu referensi bagi teman-teman untuk memulai budidaya ikan nila di kolam kecil rumahan. Sebelum kita melakukan atau memelihara ikan nila di kolam kecil rumahan, perlu kita siapkan yang pertama adalah media pemeliharaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, media pemeliharaan dapat kita temukan atau kita buat. Yang pertama dari kolam tanah, kolam semen atau kolam beton, kolam terpal, atau media ember dan media yang lainnya. Faktor yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah jenis bibit yang akan kita pelihara. Usahakan jenis bibit atau benih yang kita pelihara benar-benar bibit atau benih yang bagus, yang pertumbuhannya baik, sehingga panen akan cepat kita lakukan. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah kesediaan air. Dalam proses budidaya ikan nila, apapun teknik dan teknologi yang kita lakukan, kesediaan air merupakan salah satu faktor terpenting. Karena setiap media atau setiap teknik dalam budidaya ikan nila ini pada umumnya harus dilakukan pergantian air secara berkala, terutama pada teknik budidaya ikan nila di kolam air tenang ataupun kolam air yang dilengkapi dengan pompa air dan aerator. Kesediaan air ini memang harus benar-benar air yang bagus, yang tidak mengandung zat yang berbahaya bagi ikan nila yang kita pelihara.
Faktor selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah pemberian pakan, teman-teman. Pada proses pemberian pakan, yang perlu kita perhatikan adalah kebutuhan ikan nila terhadap pakan tersebut. Pada umumnya ikan nila dapat kita beri pakan satu harinya itu sebanyak 3 kali dengan kebutuhan 3-5% dari berat tubuh ikan nila. Jadi tinggal kita kalikan berapa banyak ikan nila yang ada di kolam kita, lalu kita kalikan 3-5%. Dalam proses pemberian pakan yang lebih kita perhatikan lagi adalah jangan memberikan pakan secara berlebihan, karena sifat dari ikan nila tersebut, apabila pemberian pakan terlalu berlebihan, maka pakan tersebut tidak akan dimakan dan akan mengendap di dasar kolam. Nah, pengendapan dalam dasar kolam ini dapat memicu amoniak yang mencemari air kolam dan dapat meracuni ikan nila yang kita pelihara. Proses pergantian air sangat penting bagi kita untuk menjaga kualitas air agar tetap baik. Nah, untuk proses pergantian air ini kita dapat melakukannya apabila menemukan tanda di mana air sudah terlihat keruh, berbau, dan ikan nila kita yang kita pelihara itu cenderung ke atas mengeluarkan mulutnya ke udara. Nah, ini salah satu tanda air kolam harus segera kita ganti. Nah, cara pergantiannya ini tergantung dari keseringan kita dalam proses pergantian. Kalau dalam proses pergantian kita sering menggantinya secara total, maka kita dapat melakukannya secara total pula. Namun apabila dalam proses pergantiannya hanya kita ganti sebanyak sepertiganya, maka kita dapat melakukan pergantiannya sebanyak sepertiganya. Jangan melakukan pergantian air di luar kebiasaan yang kita lakukan. Nah, teman-teman, inilah keadaan ikan nila yang saya pelihara di kolam kecil rumahan, dimana pada sore hari ini saya sedang melakukan pergantian air karena memang airnya sudah lama tidak saya ganti, berkisaran 1 bulan. Nah, saat inilah yang pas dan cocok untuk saya lakukan pergantian air. Nah, ini air yang saya ganti sebanyak 95% atau bisa kita sebut dengan pergantian air total. Ini tujuannya agar ikan nila tetap sehat dan kualitas air tetap terjaga. Amoniak yang ada di dasar kolam ini bisa kita bersihkan sehingga air yang baru ini dapat membuat ikan nila kita tetap sehat, teman-teman. Apakah teman-teman sudah mempunyai niat untuk membudidaya ikan nila di kolam kecil rumahan? Kalau teman-teman mempunyai niat tersebut, maka video ini bisa menjadi salah satu acuan untuk teman-teman mengawalinya. Bisa kita sambung diskusi di kolom komentar. Semoga bermanfaat video kali ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.
Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.